Halo Sobat Inovasi, kembali lagi nih dengan segmen yang teman-teman tunggu semua, yakni segmen dari Porsi atau Podcast Riset dan Inovasi dari Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Nah, kemarin kita pernah membahas industrialisasi dan juga membahas tentang ediwisata. Nah, kali ini kita akan membahas tema yang tidak kalah pentingnya, yakni tentang inkubasi bisnis. Tapi sebelum masuk ke pemateri ini, saya sebenarnya secara pribadi sangat senang nih, sangat menunggu-nunggu momen ini untuk berbicara dengan narasumber yang satu ini karena beliau ini kalau saya gambarkan itu seperti Pak Basuki. Teman-teman pasti tahu kan Pak Basuki, Menteri PUPR, kalau orangnya tuh humble dan senang bercanda, tapi kalau soal kerja beliau ini nggak main-main. Yuk kita sapa Kepala Bidang dari Kemitraan dan Inkubasi Bisnis. Halo Bapak. Halo Mas Ecal, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mungkin Bapak boleh disapa dulu teman-teman Sobat Inovasi yang ada di rumah. Baik, Sobat Inovasi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah berkesempatan untuk hadir dalam acara Porsi Brida NTB. Tuh, dengar ya. Mungkin teman-teman saya sebutkan nih nama lengkap beliau adalah Bapak Iskandar Sukmana MPD. Tapi kalau di Brida beliau ini lebih senang dipanggil Underwalker. Nah, kenapa Ah, namanya Underwalker ya? Mungkin beliau ini adiknya Alan Walker, nanti kita tanya lagi. Tapi sebelum itu saya ingin bertanya nih Pak. Bidang kemitraan dan inkubasi bisnis nih gambaran umumnya seperti apa sih? baik Mas Ecal. Selain porsi ini penting seperti yang disampaikan Mas Ecal tadi, sungguhnya ada ini menarik, Menarik. interesting, bahwa eh, lembaga inkubator atau lembaga inkubasi ini adalah yang kita miliki di Brida NTB ini salah satu yang dimiliki oleh OPD yang ada di NTB. Dan eh, lembaga inkubator ini bahwa dia fungsinya selain melakukan pembinaan terhadap startup, dia juga melakukan pendampingan pembinaan yang berkelanjutan. Jadi dari kita menyiapkan startup itu sampai mereka bisa mandiri dan bisa sebagai alumni dari lembaga inkubator di Brida. Seperti itu. Wah, jadi begitu teman-temannya. Jadi di sini ada pembinaan nih dari startup-startup yang ada di Nusa Tenggara Barat. Nah, Pak Kabit, sebenarnya saya pribadi ingin bertanya ini Pak Mhm. Kabit. Kira-kira apa sih bedanya startup sama UMKM itu? Saya kadang dengar startup, kadang kedengar UMKM. Apa bedanya kalau di situ? Betul. Eh, Kalau secara ilmu bisnis, memang dia tidak ada beda. Bedanya hanya pada penjenjangan, misalnya pada modal. Taruhlah startup ini mobil khusus adalah dia usaha rintisan yang kita bina di Brida dan dia modalnya dari nol. Bisa kita katakan dari nol karena modal mereka adalah sebenarnya ide atau gagasan. Bagaimana agar ide ini bisa mereka atau teman-teman terjemahkan dalam sebuah usaha, wirausaha, sehingga baru nanti naik mereka penjenjangannya ke level IKM. Karena IKM itu yang skala kecil itu modalnya dari 50 sampai 500 juta. Baru kemudian nanti ada yang menengah itu modalnya dari 500 sampai 10 miliar. Jadi ada beda dia di permodalannya, termasuk nanti ada omzet dan sebagainya. Seperti itu bedanya. Jadi begitu teman-teman ya, mungkin teman-teman bisa kaji lagi seperti apa yang katanya Pak Kabit sampaikan. Ternyata bedanya di sini tentang permodalannya. Tapi berkaitan dengan modal ini Pak Kabit, saya dengar-dengar nih bidang kemitraan dan inkubasi bisnis ini pernah membantu salah satu startup hingga go nasional. Nah, itu sebenarnya bantuan ataupun kontribusi dari Brida NTB itu seperti apa sih hingga membantu UMKM ataupun startup bisa go nasional atau bahkan internasional? Baik, alhamdulillah seperti tempat kita sekarang ini di ruangannya salah satu startup kami di Brida yaitu startup Nikahyo. Dan Nikahyo ini dia lebih kepada startup digital karena memang startup ini concern dia kepada eh, bisnis atau wirausaha yang kekinian. Alhamdulillah kemarin startup Nikahyo sampai ke level nasional untuk mempresentasikan usahanya dan alhamdulillah
sekaligus langsung dipertemukan dengan investor dari luar negeri, dari Jepang, dari Australia, dari Malaysia, bahkan ada dari Korea, Dan alhamdulillah startup digital Nikahyo ini menjadi salah satu peserta yang mendapatkan funding dari investor dan cukup besar juga. Dan ini merupakan suatu kebanggaan bagi Brida NTB bahwa salah satu startup yang ada di NTB bisa memerankan atau memainkan dirinya di kancah nasional. Mudah-mudahan dalam waktu dekat mereka juga akan bisa berpartisipasi ke kancah internasional tentunya. Waduh, kasih tepuk tangan dulu dong teman-teman yang ada di sini. Wow, jadi seperti itu ya teman-teman. Bagaimana kontribusi Brida NTB untuk mendukung usaha-usaha lokal. Seperti teman-teman lihat, sebenarnya kita ini biasanya ada di studio yang belakangnya itu ada tulisannya. Kemarin ada bidang dinas perindustrian, kemudian kemarin ada di ruang Pak Kaban. Sekarang ini kita ada di mana nih Pak Kabit? Nih kok ada kita mau nikah nih Pak Kabit atau gimana nih Pak Kabit? Bahwa konsep dari Nikahyo ini memang dia event organizer. Oh, iya. Event organizer, mereka menyiapkan dari awal teman-teman mau nikah. Bahkan bisa dari ta'arufnya, perkenalan dengan calon, juga disiapkan. Sampai nanti setelah di pelaminan juga disiapkan oleh startup Nikahyo ini. Jadi Mas Echal juga kalau mau nanti bingung-bingung nyari IO misalnya, langsung aja kontak ke Brida misalnya, ada startup kita yang mengurus tentang itu. Jadi seperti itu. Jadi sekarang bisa dibantu ya, nikah bisa instan Pak ya lewat tenan-tenan ini. Why not? Iya, Wah, ini sangat membantu bahwa startup ini kan Nikahyo ini salah satu startup yang pertumbuhannya sangat cepat. Yang dari tahun 2022 kami rekrut, sekarang sudah omsetnya sampai 1 bulan itu udah 3 sampai 400 juta. Luar biasa kan? mainnya Jadi event mereka itu dalam 1 bulan bisa 4 sampai 5 kali. Dan satu event itu biasa mereka kontrak 100 sampai 200 juta. mainnya Seperti sudah itu. kepala 3 Pak ya. Alhamdulillah ya, binaan Luar kita. biasa. Ini juga berkat kerja keras dari teman-teman bidang kemitraan dan inkubasi bisnis. Capaian-capaian ataupun prestasi-prestasi Brida NTB untuk membantu mengembangkan UMKM ataupun startup yang ada di NTB hingga bisa go internasional ataupun go nasional. Nah teman-teman, tadi Pak Kabit sedang menyinggung sedikit kalau di bidang kemitraan dan inkubasi bisnis itu juga melakukan kerjasama dengan beberapa negara seperti di Australia disebutkan, kemudian ada di Korea Selatan kalau tidak salah Pak ya, karena kemarin Sida kirimin berita di grup Brida itu Sida masuk berita Korea Selatan. Alhamdulillah ya. Itu Sida kenapa itu Pak? Itu kemarin kita juga bermitra dengan salah satu perusahaan yang akan menghibahkan kepada Brida NTB 10 unit sepeda listrik. Itu berkat kerjasama Brida NTB dengan PT Greenwich namanya dari Korea. Insya Allah bulan Desember ini unitnya akan diberikan ke kita untuk sekaligus sebagai sarana eduwisata di Brida NTB. Nanti itu gratis, boleh dipakai oleh masyarakat yang berkunjung ke Brida NTB. Gratis Pak ya? Gratis. Luar biasa teman-teman, kita dapat sepeda listrik gratis dari Korea Selatan. Nah teman-teman, selanjutnya nih berkaitan dengan sepeda listrik, berarti di sana ada inovasi Pak ya. Teman-teman kemitraan ini juga memiliki kontribusi untuk inovasi-inovasi yang ada di Brida NTB. Nah boleh tahu dong Pak, di-spill dikit apa aja sih inovasi-inovasi yang pernah dilakukan bidang kemitraan dan inkubasi bisnis selama ini? Baik, domain kami di kemitraan dan inkubasi bisnis adalah membuat inovasi bagaimana agar startup ini bisa terbina baik oleh Brida NTB maupun dengan mitra yang lainnya. Contoh, bulan Oktober November kemarin kita berkegiatan sinergitas dengan Kementerian Koperasi dan UKM. Kami mengadakan pembinaan kepada startup kita yang ada di NTB dan alhamdulillah terjaring 25 startup dan itu kita berikan mereka pelatihan secara gradual. Termasuk kemarin juga kita ikutkan teman-teman startup yang dari Sumbawa, Pulau Sumbawa. Alhamdulillah. Jadi seperti itu inovasi yang kami lakukan di kemitraan dan inkubasi bisnis ini agar mendukung upaya
pertumbuhan kompetensi dari teman-teman startup itu. Seperti itu Mas Ecat. Wah, gitu ya teman-teman ya. Jadi di sini besar sekali loh kontribusi yang diberikan oleh bidang kemitraan dan inkubasi bisnis terhadap pengembangan UMKM di Nusa Tenggara Barat. Tapi nih Pak Kabit, kemarin kalau saya podcast di Dinas Perindustrian sebutnya Ya. IKM. Ya. Nah, kalau di sini sebutnya ada UMKM, kemudian ada startup. Sebenarnya apa sih istilahnya kolaborasi ataupun perbedaan antara Brida NTB dengan Dinas Perindustrian ini dalam mengembangkan UMKM di masyarakat? Baik, kalau Brida memang kita wilayahnya adalah untuk teman-teman yang mau merintis usaha. Kalau di Dinas Perindustrian ya mereka sudah berbicara perindustrian dalam skala kecil, menengah, dan besar. Bahwa startup ini adalah hajatnya untuk men-trigger teman-teman yang ingin, bahkan dia tidak punya modal, kami membina di sini. Tapi tentunya ada prosedur-prosedur yang nantinya teman-teman bisa ikuti untuk menjadi binaan startup di Brida NTB. Seperti itu. Bedanya sebenarnya tidak terlalu seperti yang saya sampaikan di awal tadi, hanya di omzet dan permodalan mungkin ya. Di situ bedanya. Karena startup ini adalah usaha rintisan. Dan kalau kita merintis itu biasanya hanya kita punya gagasan, ide. Nah, ide dan gagasan ini yang coba kami ramu di Brida NTB, itu yang coba kita kembangkan dia menjadi sebuah wirausaha baru atau startup itu. Seperti itu. Oke, jadi ini usaha rintisan Pak Kabit ya kalau usaha di Brida rintisan. NTB. Kemudian dibantu dengan permodalan dan Ya, sebagainya. benar-benar dari nol. Jadi permodalan juga kita hubungkan nanti dengan finance, misalkan perbankan atau investor tadi yang dari dalam negeri maupun luar negeri. Kami coba matchingkan mereka. Jadi semua kami kami dampingi dari awal sampai mereka bisa mandiri. Itu bedanya. Gitu teman-teman. Nah, jadi teman-teman nih ya bagi yang mau merintis usaha bisa langsung ke Brida NTB, nanti kita diskusi bersama. Betul. Kita bantu cari jalan keluarnya Pak Ya. Kabit ya, untuk dapat mensukseskan usaha-usaha yang teman-teman ingin geluti. Nah Pak Kabit, kalau misalnya itu kan modal bikin usaha, kalau modal nikah bisa dibantu nggak di sini Pak Kabit? Ya bisa. Oh bisa. Maksudnya kalau mau Kita nikah bantu bisa dibantu. doa. Oh dibantu doa. Modalnya doa. Oke. Pak Kabit, berkaitan dengan membantu untuk pengembangan UMKM di sini. Selain modal, tentu kita butuh promosi dong Pak Kabit ya. Di sini saya dengar-dengar beberapa kali Brida NTB itu melaksanakan kelas konten. Sejauh apa sih program ini dapat mengembangkan usaha-usaha tenan-tenan yang ada di Brida NTB Pak Kabit? Baik, kelas konten yang coba kami ramu di Brida NTB untuk mendukung usaha teman-teman di sini adalah kemarin kelas digital misalnya ya, untuk digital marketing. Itu juga ada. Kemudian kita kasih bimbingan ke teman-teman berupa pembekalan bahasa Inggris. Karena sekarang teman-teman kita sudah bisa hubungkan dengan investor dari luar negeri. Minimal mungkin nanti saat mereka buat packaging di produknya itu sudah bisa dicantumkan dua bahasa, ada bahasa Indonesia, ada bahasa Inggris di situ. Dan itu yang coba kami berikan kepada teman-teman startup, pembekalan untuk mendapatkan nilai tambah di situ. Ada bahasa Inggris, kemudian ada bahasa Indonesia, bahkan mungkin kalau secara kearifan lokal bisa kita cantumkan juga di situ bahasa daerah juga. Jadi seperti itu. Karena salah satu pendukung suksesnya MotoGP kemarin juga adalah bagaimana teman-teman IKM startup ini juga kita arahkan di situ untuk menjual produknya. Jadi juga dibeli oleh pengunjung dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Jadi seperti itu. Jadi nanti barang-barangnya ini bisa 2 bahasa, 3 bahasa gitu Ya, Pak Kabit. betul. Jadi bisa menggapai lebih banyak konsumen gitu Pak Kabit. Wow. Nah, jadi pertanyaan saya Pak Kabit nih, kalau misalnya kita sudah mengembangkan usaha hingga luar negeri misalnya, sudah di titik UMKM ini bisa mandiri. Nah, tindak lanjut dari Brida NTB itu seperti apa Pak Kabit? Jadi kalau dalam aturan kita
lembaga inkubator ini yang kita buat mobil khusus di Berida NTB itu 2 tahun ya. 2 tahun setelah teman-teman kita inkubasi selama 2 tahun, mereka sudah bisa mandiri, nanti mereka bisa berkegiatan langsung keluar. Dan itu pun nanti kita linkkan lagi dengan yang ada kaitannya dengan kegiatan mereka selama di luar. Contoh misalnya mereka kita arahkan ke dinas perindustrian untuk men-scale up, bahkan mereka akan menjadi IKM yang naik kelas di situ. Ada nanti kemudian kita linkkan mereka dengan dinas perdagangan. Di situ ada NTB Mall. Jadi produk-produk mereka itu bisa mereka hadirkan di situ dan bisa juga dijual di situ. Ini salah satu misalkan contoh hasil dari startup kita untuk stiker di mug atau gelas seperti itu. Oh, ini hasil dari tenan Ya, Pak? ini tenan kita, startup kita juga. Jadi kalau teman-teman mau mesen, startup juga sudah ada yang jual seperti ini. Boleh tahu nama startupnya apa, Pak? Ini kemarin ya? Dia di Lombok Tengah, dan nanti ada kontaknya. Tinggal kita kirimkan desainnya, langsung mereka cetak. Iya. Ini digital kemarin balai digital. Ya, balai digital kan nggak salah nama startupnya. Dari Lombok Tengah, Pak? Dari Lombok Tengah. Berarti ini local pride dong. Local pride. Sangat membanggakan hasil dari startup lokal kita. Oke, tapi nggak hanya di Lombok dong, Pak. Di Sumbawa dan di Bima ya, bisa betul. juga dong. Ya. Jadi di seluruh provinsi NTB ya, teman-teman. Nah, teman-teman, berkaitan dengan pembantuan ataupun membantu teman-teman yang ada di Nusa Tenggara Barat untuk mengembangkan bisnis, saya tadi malam kepo ini website dari Berida NTB dan saya membaca sedikit profil tentang bidang kemitraan dan inkubasi bisnis. Yang saya garis bawahi ini Pak Kabid, ada kata melayani dan memfasilitasi masyarakat, khususnya ada mahasiswa dan pelajar. Menurut Pak Kabid nih, seberapa penting sih anak muda itu harus diajak untuk membuat startup? Mahasiswa dan pelajar, betul. Kemarin bulan November kami melaksanakan perjanjian kerjasama dengan Fakultas Ekonomi Bisnis. Ini kan teman-teman mahasiswa, dan langsung kami juga kemarin punya kegiatan di situ, adakan kegiatan yaitu pelatihan digital marketing. Artinya Berida NTB ini tidak hanya melayani masyarakat umum, tetapi kita juga concern ke pelajar mahasiswa yang intinya mereka mau melakukan wirausaha atau semacam bisnis. Kita sangat terbuka untuk itu. Karena sekarang kita sudah pada era di mana entrepreneurship ini menjadi kebutuhan. Bukan hanya kebutuhan masyarakat umum, tapi di Kementerian Pendidikan misalnya sekarang sudah ada porsi untuk mereka diberikan pengetahuan tentang wirausaha atau entrepreneurship ini. Apalagi di level mahasiswa. Level mahasiswa sudah penjenjangannya lebih atas lagi levelnya, bahkan mereka sudah bisa jualan kalau sudah mahasiswa, seperti itu. Wah, jadi anak muda itu juga penting ya Pak Kabid ya untuk bisa mulai berusaha. Nah, tapi Pak Kabid, saya ada melihat yang berbeda dari Side. Biasanya kalau saya ketemu Side itu, apalagi kalau ke ruangan PPID itu selalu ada name tag-nya di sini. Underwalker, kok sekarang dicabut Pak Kabid. Padahal itu yang saya mau bahas. Side cabut dia. Malah saya nggak ada namanya. Nah, ini saya mau sedikit tanya mungkin ini ya, orang anak-anak PKL yang dari Unram tuh selalu nanya, Pak Under kenapa namanya Underwalker? Mungkin bisa dikasih tahu sedikit Pak. Iya, itu nama jalanan saja karena di satu sisi hobi saya adalah jalan-jalan, jadi walk itu artinya kan jalan. Melancong sebenarnya, baik itu melancong ke tempat-tempat yang ada destinasi wisatanya di situ. Hobi saya sebenarnya naik gunung awalnya dulu ya. Kalau Ander itu asal katanya diambil dari Iskandar itu, jadi diplesetkan menjadi Ander. Jadi kalau teman-teman ketemu saya di luar memang nggak pernah dipanggil Pak Iskandar, udah dipanggil Ander aja gitu. Walkernya itu ya karena suka jalan-jalan, filosofinya. Saya kira sih dia adiknya Alan Walker, mungkin bisa kita nge-rap sedikit di sini nyanyi-nyanyi. Saudara Senabi Adam.
Ternyata begitu Jadi seperti itu. filosofinya. Makanya saya sering lihat di story WhatsApp Sida nih, tiba-tiba lagi di Jakarta, tiba-tiba lagi di Banjarmasin, Itu sibuk tugas sekali. negara. Wah, berarti menjalankan tugas sambil Iya, bersenang-senang, iya. ya, harus have fun kita menjalankan Jadi tugas. pekerjaan ini harus disenangi agar dia apa namanya bisa kita nikmati. Iya, Jangan betul dibawa sekali. terlalu tegang lah. Ya, gitu teman-teman. Pekerjaan tuh harus kita jalankan dengan rasa cinta, dengan rasa suka, Betul. sehingga hasilnya bisa maksimal, Pak Kabit ya. Alhamdulillah insyaallah. Alhamdulillah. Ya Allah. Nah, selanjutnya Pak Kabit, Hmm. kira-kira nih tentu ketika menjalankan tugas Pak Kabit pasti sering menemukan struggle-struggle, hambatan-hambatan. Kira-kira hambatan apa sih yang selama ini pernah Pak Kabit rasakan selama menjadi kepala bidang? Kalau hambatan sih nggak terlalu signifikan ya. Paling kita saat misalkan penentuan startup mana yang akan menjadi binaan kita di Brida, mungkin karena kebanyakan yang mendaftar di situ teman-teman pada mau semua menjadi binaan Brida. Ini menjadi catatan juga bagi kita di bidang inkubasi bisnis bahwa eh, saat kita menentukan orang ini agak kebingungan kita. Bahkan mereka yang sudah mendaftar misalnya 2 atau 300 orang ini mau jadi binaan kita, kita juga agak kelimpungan. Karena ini kaitannya dengan ya terlalulah biaya ya. Karena sekali lagi bahwa kita berkegiatan ini butuh biaya, sehingga ke depan mudah-mudahan ada support dari apa namanya pihak luar yang ingin membantu kegiatan di Brida. Kami sangat terbuka untuk itu. Alhamdulillah sekarang dengan adanya kemitraan bersama Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia ini, kita bisa berkegiatan walaupun yang kami siapkan adalah peserta dan sepenuhnya anggaran dari mereka, itulah yang bisa kami kerjakan. Jadi kalau mengenai hambatan atau apa namanya kendala dalam perjalanan program ini tidak ada yang terlalu signifikan. Jadi seperti itu Mas Jan. Jadi tidak ada hambatan yang terlalu besar gitu Pak Ya, Kabit ya. Karena Pak Kabit sendiri menjalankan tugas dengan have fun Pak Kabit ya. ya seperti itu mau tidak mau harus dilaksanakan dengan sambil menikmatinya. Iya, betul seperti kopi, walaupun pahit harus dinikmati. Asik. Teman-teman, kita sebenarnya terakhir nih Pak Kabit, pertanyaan saya, katanya ada ratusan atau mungkin puluhan ya, berapa ya kira-kira jumlah mungkin tenan-tenan atau mitra-mitra yang ada di Brida NTB, dan mungkin strategi kedepannya untuk meningkatkan jumlah tenan yang mendaftar di Brida NTB itu seperti apa Pak Kabit? Ya. Untuk sementara yang berkegiatan di Brida NTB ini ada 15 tenan atau startup, hasil seleksi dari 250 tenan pada tahun 2022 yang lalu. Kemudian yang kedua yang berkegiatan di sini juga ada industri skala menengah besar, yaitu ada PT BSL Block Solution, kemudian ada di belakang ada feed mill, ada conveyor sama seed processing. Ada juga di situ Ewin Cosmetic. Ewin Cosmetic ini alhamdulillah juga sudah go internasional. Bahkan mereka sudah menjualnya ke luar negeri semua. Jadi karena produknya ini bagus dan memang mahal, dan kayaknya teman-teman di lokal ini masih ada yang belum apa ya cocok dari segi harga maupun dari segi untuk produknya, karena produknya ini sangat sesuai dengan kulitnya orang luar. Itu yang menyebabkan mereka jualnya keluar seperti itu. Jadi untuk sementara yang berkegiatan di sini tadi yang 15 tenan, termasuk ini salah satunya Nikahyu ini ya, startup digital kita. Kemudian di belakang ada PT Block Solution, kemudian ada pabrikan jagung ya. Juga ada koperasi masyarakat yang di bawah binaannya Bank NTB Syariah. Seperti itu. Banyak sekali Pak Kabit ya. Nah, tidak hanya dibantu tentang bagaimana bisa membuat permodalan dan juga merintis, bahkan hingga teman-teman punya produk pun nanti dibantu pemasarannya Pak Kabit ya. Iya dong. Bahkan bisa diekspor hingga luar negeri. Malah kita sudah 6 kali kalau nggak salah melaksanakan agenda pelatihan untuk digital marketingnya.
digital marketing untuk bagaimana teman-teman startup ini bisa memasarkan produknya go nasional, go internasional. Itu makanya tadi sebabnya kami juga memberikan mereka bekal untuk bahasa Inggris tadi, agar mereka dalam penjualannya mereka bisa ke luar negeri, tidak hanya di dalam negeri seperti itu. Wah, gitu ya teman-teman, luar biasa. Walaupun memang Pak Kabit ini orangnya humoris dan juga humble, tapi kalau sedang bekerja itu beliau ini tidak main-main. Terbukti dengan berbagai macam inovasi-inovasi yang sudah dilakukan Pak Kabit untuk membantu UMKM ataupun startup di Nusa Tenggara Barat untuk berkembang, mulai dari pembinaan bahasa, kemudian ada juga melakukan membantu untuk proses pemasaran, permodalan dan lain sebagainya macamnya. Nah, tapi teman-teman, sebelum kita tutup acara ini, saya persilakan Pak Kabit untuk menghadap ke kamera dan menyampaikan ajakan ataupun pesan-pesannya kepada sobat inovasi di rumah untuk bisa membuat startup ataupun merintis usahanya di Brida NTB. Baik, sobat inovasi, bahwa usaha sekarang bukan dalam bentuk ownership, hanya kepemilikan sendiri, tidak. Tetapi dia juga membutuhkan kemitraan, jejaring keluar agar dia tumbuh besar dan segera menjadi bisnis yang mandiri. Jadi teman-teman jangan segan mencari jaringan, mencari kemitraan keluar agar nantinya usaha yang kita geluti ini cepat tumbuh berkembang dan bisa sustain untuk masa depan tentunya. Seperti itu. Wah, luar biasa teman-teman. Terima kasih saya ucapkan Siap. kepada Terima kasih. Pak Kabit yang sudah meluangkan waktunya, dan teman-teman sobat inovasi di rumah. Begitulah bagaimana sharing-sharing kita tentang program inkubasi bisnis yang ada di Brida NTB. Sampai bertemu di episode-episode berikutnya. Saya Lalu Faisal Amrullah pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jumpa.